Hai, perkenalkan kami dari Kampus Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, dengan dosen pengampu Ibu Rohani SPDI MPD. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Tonga dan rekan-rekan saya. Saya Kesyan Riana Hampun. Saya Anes dan Putri Harefa. Jadi di sini kami ingin menjelaskan cara menyelesaikan soal metode transportasi dalam teknik operasional menggunakan model VAM. Apa itu metode VAM? VAM atau Vogels Approximation Method merupakan salah satu model transportasi dalam teknik operasional yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, seperti daerah pemasaran. Langkah pekerjaan metode Vogel. Langkah yang pertama adalah identifikasi dua biaya terendah di setiap baris dan kolom matriks biaya tertentu. Lalu tulis selisih absolut baris dan kolom. Perbedaan ini disebut penalti. Langkah yang kedua, identifikasi baris atau kolom dengan penalti maksimum dan tetapkan min sel yang sesuai penawaran permintaan. Jika dua kolom atau baris atau lebih mempunyai penalti maksimum yang sama, maka kita dapat memilih salah satu di antara sesuai kenyamanan kita. Langkah yang ketiga, jika penugasan sebelumnya memenuhi persediaan di titik asal, hapus baris yang sesuai jika memenuhi permintaan di tujuan tersebut, hapus kolom terkait. Langkah yang keempat, hentikan prosedur jika setiap pasokannya habis dan setiap permintaan terpenuhi. Jika belum, ulangi langkah di atas, yakni langkah yang pertama. Berikut merupakan contoh dari metode VAM. Dari pabrik kue ke gedung A memiliki biaya transportasi sebesar Rp20, ke gudang B Rp5, ke gudang C Rp8. Dari pabrik H ke gudang A sebesar Rp15, gudang B Rp20, ke gudang C Rp10. Dari pabrik P ke gudang A memiliki biaya transportasi sebanyak Rp25, gedung B Rp10 dan ke gedung C Rp19. Dengan kapasitas pabrik W sebanyak 90 unit, pabrik H 60 unit, dan pabrik P 50 unit. Dengan kebutuhan gudang A 50 unit, gudang B 110 unit, dan ke gudang C 40 unit. Baik, kita lanjut pada penyelesaian. Pertama-tama kita cari selisih antar baris dan kolom dengan dua biaya terendah pada masing-masing baris dan kolomnya. Pada baris pertama kita dapatkan nilai 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada baris kedua kita dapatkan 15 dikurang 10 sama dengan 5, dan pada baris ketiga 19 dikurang 10 sama dengan 9. Kita lanjut pada kolom. Untuk kolom pertama kita dapatkan nilai selisihnya 20 dikurang 15 sama dengan 5, untuk kolom kedua 10 dikurang 5 sama dengan 5, dan untuk kolom ketiga 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dari setiap selisih dua biaya terendah ini, kita dapatkan selisih dengan nilai yang paling besar, yaitu 9, terdapat pada baris ketiga. Lalu dengan nilai yang dengan selisih terbesarnya, maka kita cari biaya terkecil pada barisnya, dan kita isikan dengan kapasitas maksimal sel. Pada baris ketiga ini, kita dapatkan biaya terkecilnya ialah 10, maka kita isi dengan kapasitas maksimal sel, yaitu sebesar 50. Dikarenakan kapasitas pabrik P sudah terpenuhi, maka untuk di gudang A dan gudang C dapat kita silakan. Kita lanjut lagi dengan kembali mencari selisih antar baris dan kolomnya dengan dua biaya terendah. Untuk baris pertama kita dapatkan nilai selisihnya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Untuk baris kedua 15 dikurang 10 sama dengan 5. Lalu pada baris ketiga kapasitasnya telah terpenuhi. Untuk kolom pertama kita dapatkan selisih biaya terendahnya ialah 20 dikurang 15 sama dengan 5. Untuk kolom kedua 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dan untuk kolom ketiga 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dapat kita lihat bahwa selisih dengan nilai terbesar ialah terdapat pada kolom kedua, yaitu 15. Maka dari situ nilai dengan selisih terbesar, kita cari biaya terkecilnya, lalu kita isi dengan kapasitas maksimalnya. Pada kolom kedua, biaya terkecilnya ialah 5, maka dari situ kita lihat bahwa kebutuhan pada gudang B ialah 110, maka 110 dikurang 50 dari pabrik B ialah 60, maka pabrik W akan memberikan 60 kepada pabrik B, kepada gudang B. Setelah itu, bisa kita lihat di sini bahwa gudang B telah terpenuhi, maka dari situ untuk pabrik H-nya dapat kita silakan. Baik, kita lanjut lagi dengan kembali mencari selisih antar baris dan kolomnya.
Dapat kita lihat pada baris ketiga dan pada kolom kedua kapasitasnya telah terpenuhi. Maka kita lihat pada baris pertama, selisihnya ialah 20 dikurang 8 sama dengan 12. Pada baris kedua, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Pada kolom pertama, 20 dikurang 15 sama dengan 5, dan pada kolom ketiga, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dapat kita lihat bahwa pada baris pertama terdapat selisih dengan nilai terbesar. Lalu kita lihat biaya terkecil pada baris pertama ialah terdapat pada gudang C ialah sebesar 8. Maka dari itu kita isikan dengan kapasitas maksimal sel. Dapat kita lihat tadi pabrik W memberikan new play pada gudang B sebesar 90, sedangkan kapasitas pada pabrik W itu ialah 60. maka 90 dikurang 60 ialah 30. Karena kapasitas pabrik W telah terpenuhi, maka pada gudang A dapat kita silangkan. Lalu ini tinggal kita isi tabel yang kosong sesuai dengan kapasitas pabrik serta kebutuhan gudangnya. Di sini dapat kita lihat pada pabrik H terdapat kapasitasnya sebesar 60, sedangkan untuk kebutuhan pada gudang A ialah sebesar 50. Maka pabrik H menyuplai ke gudang A ialah sebesar 50. Terdapat sisanya lagi, yaitu akan kita berikan kepada gudang C ialah sebesar 10. Setelah terisi semuanya, maka dapat kita jumlahkan untuk biaya transportasinya ialah 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 dan 5 ditambah 50 dikali 10, maka jumlah biaya transportasi yang harus dibayar ialah sebesar Rp1.890. Baik, sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami